wahai sin, wahai Rasulullah dengan ajarannya. Atau ya tadi wahai sin, wahai Rasulullah dengan ajarannya, syariat, tarekat dan hakikat. Itu ajaran Rasulullah. Atau alif lam mim. Nah ini ya, alif lam dan mim. Alif ini menandakan contoh ini ya, contoh rahasia yang ada di dalam Al-Quran ya. Kalau para ustaz mengatakan alif lam mim ini cuma awal bacaan, padahal ada kandungan, ada hikmah yang tertera di sini. Ya. Alif itu menandakan alif Allah, alif akbar dan alif usali, maka berlapaskan Allahu Akbar. Maka berdiri tegaknya alif itu adalah berdiri tegaknya Allah. Maka disebut dengan nur alif. Disebut dengan alif muntili. Alif yang tegak berdiri di dalam diri. Maksudnya alif muntili. Lam ini berbunyi la ilaha illallah. Sudah kita uraikan banyak ya. La ilaha illallah ini kita harus baca. Mim ini berbunyi marifat kepada Allah. Mim ini berbunyi Muhammad Rasulullah. Muhammad rahasia Allah. Muhammad Habibullah. Muhammad Habalroh. Nah itu. Muhammad ini ya. Muhammad ini yang disebutkan yang zahir. Itu adalah pemberian sebenarnya. Pemberian Allah. Itu yang bernama Muhammad. Setiap pemberian Allah yang tidak berdaya ini Muhammad namanya. Tapi Muhammad itu ada Muhammad yang disebut Nur Muhammad. Nah itu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam maksudnya yang di dalam diri itu. Maka setiap saya mengatakan diri, jangan diartikan keluar ya. Jangan diartikan keluar, artikan ke dalam. Bukalah basiroh kita, pandangan hati kita, pandangan batin kita. Ainul basiroh, nyatakan pandangan batin kita. Syaul basiroh, nyalakan pandangan batin kita. Begitu harus benar-benar bercahaya pandangan batin kita, seakan-akan melihat begitu. Mim ini masih berbunyi marifat kepada Allah. Mim ini masih berbunyi musyahadah kepada Allah. Mim ini masih berbunyi mukasyafah kepada Allah. Mim ini masih berbunyi mahabbahlah engkau kepada Allah. Berarti sudah lengkap di dalam Al-Quran ini. Tapi kenapa kita harus mengatakan bahwa makrifat itu ilmu bid'ah? Tidak ada ilmu bid'ah. Ilmu bid'ah itu tidak ada. Tidak ada yang bisa mampu membuat ilmu. Coba susunkan saya ilmu seperti ini kalau memang mampu dan tidak, kalau memang bisa ya. Tidak bisa kalau memang ilmu ini sudah ada duluan. Nah itu tidak akan bisa tersusun, tidak akan bisa teratur. Nah itu makanya kita harus hati-hati. Ini saja yang sudah ada itu pemahaman kita berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang salah paham, ada yang macam-macam sudah, intinya begitu. Ini contohnya ya, bahwa benar-benar Al-Quran itu adalah penuh dengan rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang bukan merapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran dan banyak lagi yang lainnya. Maksudnya inilah contoh rahasia di dalam Al-Quran dan masih banyak contoh yang lainnya. Begitu intinya. Maka jangan sampai salah pemahaman ya. Dan salah mengartikan. Seharusnya kita mau mencapai kepada Allah, jadinya kita tidak mencapai kepada Allah. Seharusnya mencapai kepada Allah, tapi malah kesasar salah jalan. Tidak bisa memaknakan begitu. Akhirnya tidak menjadi orang-orang yang makrifat Allah, tapi salah jalan. Jadinya repot, jadinya bikin repot orang saja begitu. Bikin repot banyak orang saja begitu. Maka bukanlah kemakrifatan kita,
maka bukalah kemakrifatan kita ini dengan ilmu mukasyafah yang telah dilontarkan, yang telah kita lontarkan di channel-channel yang lalu, supaya menjadi orang-orang yang ma'rifatullah, orang yang betul-betul kenal kepada Allah, yang betul-betul merapat kepada Allah. Sekilas kemarin ya, saya mendengar pergejolakan di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekilas saya mendengar, karena di sana kemarin saya sempat diputarkan oleh pemilik channel Anak Ranto ya, pemilik channel Anak Ranto. Sekilas sempat saya diputarkan, ternyata pengkajian jati diri kita yang menjelaskan mengenai sifat 20 itu dijejer di sana ya. Maka sempat saya melihat dan mendengar sekilas ya. Ini saya akan memberikan pemahaman sedikit ya. Saya dengar perbincangannya dalam kemakrifatan ini pas ya. Kalau perbincangannya pas dalam ilmu kemakrifatan ini. Tetapi ada selip kata, dia menyebut siwa ya. Dia menyebut siwa. Nah ini ada selip kata, saya dengar dia menyebut siwa. Ini kalau dia menyebut siwa berarti ada berbau Buddha ya. Nah itu. Kedua, dia menyebut ritual. Di dalam ilmu makrifat tidak ada kata ritual ya. Tidak ada kata ritual di dalam ilmu makrifat. Ritual itu mengadakan pemujaan ya, menggunakan kemenyan. Sedangkan di dalam makrifat ini tidak ada pemujaan dan tidak ada menggunakan kemenyan. Ya, saya tegaskan ini. Ketiga lagi, dia mengatakan Muhammad badan Allah. Nah, jangan sampai kita salah paham seperti ini ya. Jangan sampai kita salah paham seperti ini. Dia mengatakan Muhammad badan Allah. Nah, saya tegaskan ya, saya tegaskan di sini ya. Allah tidak berbadan. Allah cuma nama. Allah tidak bersekutu. Allah tidak berkuantiti. Allah tidak berhimpun. Tetapi tiada bercerai dengan segala maknanya. Semua alam jagat raya ini beserta isinya maknanya adalah Allah. Maknanya adalah Allah. Artinya itu adalah Allah. Begitu. Yang dimaksudkan adalah yang dalam atau yang batin itulah yang wujud. Maka yang berwujud-wujud ini Allah. Wujud Allah. Tapi ingat yang dalam. Nah itu. Semua itu adalah wujud Allah. Tapi ingat yang dalam. Jangan yang luar. Tapi yang luar dengan dalam sama warnanya. Nah itu. Rupa luar dan dalam sama. Sebenarnya warnanya, rupanya begitu. Maka disuruh menggunakan kaca ya. Kita disuruh menggunakan kaca. Bagaimana rupa di kaca? Berarti begitu juga rupanya yang di luar. Arti kaca itu Mekah sebenarnya artinya ya. Arti kaca itu Mekah. Maka kita dianjurkan karam jisim. Kita dianjurkan karam jisim. Yaitu lenyap di dalam wujud Allah. Nah itu, kita disuruh lenyap di dalam wujud Allah. Begitu. Itu namanya karam jisim. 4 ya. Dia menggunakan lulur. Perhatikan ya. Dia menggunakan lulur yang berwarna-warni. Ini menandakan holy ya. Menggunakan lulur yang berwarna-warni. Ini menandakan holy. Berarti ini berbau Buddha. Berbau Buddha ya. Nah itu. 5. Memang betul dalam kemakrifatan itu kita disuruh telanjang dalam arti lepaskan urusan dunia. Ya, kita disuruh telanjang memang. Tapi artinya adalah kita disuruh lepaskan urusan dunia. Lepaskan apa yang berhubungan dengan yang zahir. Suruh lepaskan apa yang berhubungan dengan yang zahir. Itu artinya kita disuruh telanjang. Itu bukan telanjang tidak berbusana. Bukan begitu maksudnya, salah paham ya.
Bukan dalam arti kita disuruh telanjang atau tidak menggunakan busana atau pakaian. Nah itu. Bukan kita disuruh telanjang bulat. Memang kita keluar dari rahim ibu, kita telanjang bulat, tidak menggunakan pakaian. Kita harus kembali seperti itu, kembali nol, kembali suci, bersih seperti semula. Keadaan seperti kita baru lahir dari kandung ibu. Tapi bukan dalam artinya kita disuruh telanjang bulat begitu. Bukan begitu maksudnya ya. Kita disuruh melepaskan urusan dunia dan lepaskan hubungan yang zahir ini. Hanya hubungan batin saja yang ada. Itu maksudnya. Bukan kita membantah ya di sini ya. Bukan kita menolak. Tapi ini perkataan yang mereka selip di dalam perkataannya. Yang tidak sesuai dengan kemakrifatan yang ada di sini. Begitu. Itu. Sekilas saya dengar diputarkan kemarin ya. Pengertiannya adalah salah jalan sebenarnya, salah pemahaman. Pengertiannya itu adalah salah jalan atau salah pemahaman. Makanya sangatlah berhati-hati di dalam menjalankan makrifat. Yang dikhawatirkan salah jalan. Yang kita khawatirkan itu adalah salah jalan. Maka ilmu makrifat ini jarang mau diajarkan. Karena yang ditakutkan itu adalah salah jalan nantinya. Salah mengartikan, salah pemahaman. Itu yang sangat kita khawatirkan di dalam makrifat ini. Nah itu. Karena di dalam makrifat ini apabila dizahirkan perkataan dalam, itu tidak benar. Maka saya menggunakan pakaian yang bagus di dalam. Saya menggunakan yang sobek di luar. Ada artinya itu, ada maksudnya itu. Kalau yang dalam ini apabila dikeluarkan, tetap menjadi jelek. Ilmu batin ini kalau dikeluarkan jadi jelek dia karena dizahirkan. Karena ilmu batin ini tidak dizahirkan. Begitu sebenarnya maksudnya. Salah jalan. Malah tersesat jalan jadinya. Kalau kita salah di dalam ilmu makrifat ini adalah kita akan tersesat jalan. Nah itu. Maka diibaratkan oleh Sayyidina Umar ya. Ibarat serigala berputar-putar tetapi tetap saja kembali ke tempat. Nah itu berputar-putar mau mencapai kepada Allah. Nah sama dengan orang tarekat ya, berputar-putar zikir terus sebanyak-banyaknya sekuat-kuatnya tapi tidak sampai-sampai ke tujuan. Nah seperti itulah. Maka belajarlah kenal ilmu dari syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, musahadah, mukasafah dan mahabbah. Ini cara orang yang belajar. Begitu. Tapi lama prosesnya ya, ibarat orang sekolah. Saya saja yang sudah paham dalam artinya sekarang bawa buku terus ini. Catat terus, takutnya salah. Karena kita ini mau memberikan pemahaman kepada orang banyak, ya takut salah. Maka lebih baik saya baca caranya. Saya konsep dia dulu seperti ini, saya tulis dulu, jangan sampai saya salah. Karena saya sekarang ini sudah mulai pelupa, jangan sampai ibaratnya kalau pas ngeblank otak dalam artinya, jangan sampai salah pemahaman, salah pengertian, salah mengartikan, begitu. Dalam arti tidak sampai kepada Allah ya. Saya berwasiat kepada kita semua, hati-hati di dalam menjalankan makrifat ini. Hati-hati ya. Jangan sampai salah mempelajari, salah menafsirkan, salah memaknakan. Maka kalau bisa jangan mengartikan sendiri, jangan dimaknakan sendiri. Ikutilah aturan-aturan yang ada di sini, yang ada di dalam kitab yang kita buka. Seandainya ada selip kata, ya perhatikan ya, kalau seandainya ada selip kata saya yang tidak berkenan atau kurang berkenan di hati atau kurang pemahamannya kurang pas ya, hilangkan saja itulah. Begitu. Kasih tahu saya tempatnya di mana tempatnya, nanti saya akan hilangkan, begitu. Karena mungkin saya keceplosan, namanya lidah ini tidak bertulang. Nah, begitu. Tidak ada pengakuan aku Allah ya. Tidak ada pengakuan aku Allah. Perhatikan. Kecuali Allah mengakui dirinya sendiri. Itu. Tidak ada pengakuan aku Allah. Jangan salah paham. Di sini yang sering jadi masalah ini. Pengakuan aku Allah ini karena dilarikan ke zahir. Maka saya sering menggunakan pakaian yang bagus di dalam. Yang sobeknya di luar.
Jangan sampai dikeluarkan. Begitu maksudnya. Tidak ada pengakuan aku Allah itu, tidak ada secara zahir. Kecuali Allah mengakui dirinya sendiri. Itu. 6 ya. Kalau tidak salah dengar ya, dia pernah mati suri katanya ya. Dia pernah mati suri kalau saya tidak salah dengar ya. Karena saya dengar dari pemilik channel 01 ya. Saya kisahkan ya, kakek saya pernah mati suri ya. Kakek saya pernah mati suri. Selama seminggu lebih ya. Seminggu lebih kakek saya mati suri. Karena namanya belum jatuh. Namanya kakek saya itu belum jatuh ya. Belum jatuh di pohon beringin besar katanya. Di sana itu beringin besar lebat daunnya. Nama orang semua katanya di sana. Di pohon beringin, di daun beringin itu. Ini kata kakek saya ceritakan kepada saya ya. Nama orang semua di sana. Kalau sudah jatuh nama itu dikejar. Langsung dicari. Nah, dikejar, dicari. Nah, kalau sudah ketemu siapa orangnya, nah itu yang akan diambil hidupnya. Begitu. Makanya setelah kita temukan nama kita sudah jatuh ya, sebenarnya 99 hari lagi kita akan mati. Itu kalau nama kita temukan sudah jatuh. Kita pergi menyaksikan, jiwa kita ke sana. Berarti nama kita sudah jatuh, ditemukan, berarti 99 hari lagi kita akan mati. Supaya tahu itu kematian itu. Nah, nanti kalau kedua kali berarti tinggal 44 hari lagi. Nah, itu. Nah, kalau kita sudah kepingin sekali, kalau kita sudah sakit parah, kepingin sekali apa yang kita inginkan, itu nanti 3 hari lagi sudah kita akan mati. Insya Allah perhatikan ini ya. Ini karena kakek saya pernah mati suri ya. Pernah mati dan hidup kembali. Karena nama kakek saya itu belum jatuh. Di daun itu belum ada. Maka dia disuruh kembali. Kakek saya itu disuruh kembali. Lalu kakek saya mengatakan tidak tahu arah kembali. Tidak tahu arahnya mau kembali maksudnya. Dikisahkan selama perjalanannya 1 minggu itu beraneka ragam buah-buahan yang ditemukan di sepanjang jalan, kiri kanan jalan maksudnya ya. Di kiri kanan jalan yang ditemukan buah-buahan banyak, buah-buahan macam-macam sudah. Seperti singkong, apa, labu semua ada, jagung apa semua ada. Ini merupakan amal orang yang pernah beramal dengan jagung, dengan apa saja begitu. Ini semua masih menunggu orangnya yang pernah beramal dengan buah-buahan tersebut. Masih menunggu orangnya. Ini kata kakek saya yang pernah mati suri ya. Pendek cerita, kakek saya diantar ke jasadnya. Dia tidak mau masuk ke jasadnya. Lalu ia didorong dan masuklah ia ke jasad. Maka kakek saya hidup kembali. Itu. Karena namanya belum jatuh di pohon itu, di pohon beringin itu. Karena kakek saya melihat pohon itu seperti pohon beringin ya. Itu. Di situ tempat namanya, nama orang-orang itu tercatat. Semua orang, semakin banyak orang semakin lebat daunnya itu. Tercatat nama-nama semua orang. Kalau sudah jatuh nama itu, berarti akan mati orang itu. Ingat 99 hari lagi kalau kita sudah menyaksikan itu. Itu. Nah, inilah yang disebut mati suri. Jangan salah paham dengan mati suri. Nah, itu. Nah, itulah yang disebut dengan mati suri karena kakek saya pernah mati suri. Nah, insya Allah perhatikan itu ya. Mungkin demikianlah urean demi urean yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada maknanya kepada kita semua, dan bukan saya membantah dan bukan saya ikut campur dalam permasalahan kemarin yang bergejolak di dalam kemarifatan itu, tapi saya beri pemahaman selip katanya yang tidak sesuai dengan ilmu kemarifatan yang ada di sini. Cuma itu saja. Karena di sini anti dengan perdebatan ya. Karena sesungguhnya kita sudah tahu diri bahwa yang ada di dalam diri zahir ini adalah tiada daya, la haula wala yang ada pada kita ini. Sia-sia, percuma juga kita berdebat, tidak ada artinya.
Itu malah menimbulkan kejengkelan, kemarahan, emosi dan lain sebagainya. Seharusnya kita mau mencapai kepada Allah sehingga kita tidak sampai kepada tujuan. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita merasa bangga diri, merasa lebih, merasa sok tahu, sok bisa dan lain sebagainya. Kalau saya ini insya Allah ya, saya orang goblok, orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa. Insya Allah itulah saya. Karena saya ini orang yang buta tuli bisu adanya. Itu insya Allah. Dan mudah-mudahan pemahaman ini, saya berikan pemahaman ini ada maknanya, ada manfaatnya bagi kita semua. Karena saya dengar Pak Ustadz kita yang ada di mana-mana ini lagi sibuk ini perbincangan yang ada dalam pergejolakan ilmu marifat yang ada datang kemarin, yang pas saya dijejer tempat pengkajian sifat 20 itu di sana. Insya Allah ya, mudah-mudahan dipahami apa maksud dan tujuan perkataan saya ini. Jangan kita sampai salah jalan, salah mengartikan ya. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.